Pendekar Pedang bab 189-192. Qin Fan tidak bisa menahan keterkejutannya, membuka mulutnya, dan ingin menjelaskan sesuatu, tetapi ternyata akan sangat sulit untuk dijelaskan. Ini semua adalah buah pahit yang dia tabur dengan pembicaraan santainya saat itu, dan sekarang dia harus menelannya dengan air mata berlinang. Qin Fan sedikit tertekan, jadi dia hanya bisa menatap lelaki tua yang berpuas diri di sebelahnya. Sekilas, lelaki tua yang ketakutan itu tiba-tiba kehilangan momentumnya seperti tikus melihat kucing. Pendeta Tao tua itu mengeluh dengan liar di dalam hatinya, dan memohon belas kasihan Qin Fan dengan matanya, "Guru, saya tidak berani bersikap kasar kepada Anda. Ini semua disebabkan oleh kesalahpahaman Ketua Li dan mes bisnis." Baru saja Tuan Tian, yang merasa telah menjadi fokus semua orang, menatap pendeta Tao tua itu dengan ekspresi kusam. Tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Saya jelas tidak merasakan sedikit pun ki dalam dirinya, bagaimana dia bisa menjadi master seni bela diri? Segera. Master Tian tersipu dan menatap Qin Fan yang tenang, tidak heran dia bahkan tidak memandang rendah Grandmaster keluarga Li, jadi ada Grandmaster di sampingnya. Aku baru saja menertawakannya, sangat memalukan untuk melemparkannya ke rumah nenek. Tuan Tiannya langsung meninggal, ingin mencari tempat untuk menjahit masuk. Tapi Chu Tianxiong tiba-tiba membeku di tempatnya. Li Qingdok tua mengetahui bahwa dia telah melakukan kesalahan fatal, dia benar-benar bersaing dengan master seni bela diri untuk cemburu, tidak, itu adalah kompetisi untuk mendapatkan bantuan. Namun, segera Chu Tianxiong menjadi bersemangat lagi, saya benar-benar mengalahkan seorang master seni bela diri. Haha. Tentu saja, saya menang dengan menjilat alih-alih bertarung. Hanya ada Lu Tianjiao di antara hadirin, yang tidak terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh pendeta Tao tua itu. Sebaliknya, sejak tuan dari keluarga Li muncul, dia mengerutkan bibirnya dengan jijik. Bahkan naga banjir hitam dipenggal oleh Qin Fan dengan satu pedang, jadi sungguh tuan dari keluarga Li. Tentu saja, dia tidak akan mengatakan itu. Karena keluarga Li menghabiskan keluarga Lu mereka tidak pernah memiliki wajah yang baik. Lu Tianjiao masih muda dan kuat, jadi tentu saja dia tidak marah. Meskipun dia tidak berani menghadapi keluarga Li secara terbuka, dia dapat memilih untuk menonton lelucon keluarga Li. Ekspresi Li Yuanji dan Li Jiancheng juga menjadi serius. Sebelum mereka datang, semua orang di keluarga Li telah menganalisis bahwa Qin Fan mungkin memiliki master seni bela diri sebagai tuannya. Karena hanya orang tingkat master yang bisa mengajar jenius seni bela diri yang begitu mudah. Namun, apa yang tidak mereka duga adalah bahwa guru Qin Fan sangat menyayanginya, dan guru yang agung itu bahkan melangkah lebih jauh untuk melindungi murid-muridnya. Selain itu, sikap Qin Fan terhadap tuannya sepertinya tidak sopan. Karena dari awal hingga akhir, Qin Fan sedang duduk dan pendeta Tao tua itu berdiri. Dia mengatakan dia adalah seorang tuan, tetapi dia lebih terlihat seperti seorang pelayan. Tuan sebagai pelayan. Li Jiancheng dan Li Yuanji buru-buru menggelengkan kepala, membuang ide gila ini dari pikiran mereka, tidak mungkin. Ekspresi menyendiri di wajah Li Yuanji menjadi jauh lebih tenang. Melihat Qin Fan, dia berkata dengan enggan, "Nak, aku benar-benar tidak berharap kamu memiliki tuan sebagai tuanmu, dan tuan ini sangat mencintaimu sehingga dia rela untuk melepaskanmu. Berlatih melindungimu denganmu. Kamu beruntung kali ini, tapi lain kali, bahkan master seni bela diri tidak bisa melindungimu." Qin Fan tersenyum main-main, "Tuan." Hehe. Dia tahu bahwa banyak orang salah paham, tapi dia bahkan tidak repot-repot menjelaskan. Seorang pria menyembunyikan senjatanya di tubuhnya dan menggerakkannya pada waktu yang tepat. Di samping, ekspresi Lu Wanhao dan Li Fengcheng menjadi gelap ketika mereka mendengar kata-kata Li Yuanji. Keluarga Li berencana untuk mundur. Lu Wanhao buru-buru memohon, "Saudara Li, jangan tinggalkan kami," ada seorang guru duduk di sampingnya. Li Yuanji tersenyum dingin, "Jangan khawatir, orang-orang di dunia seni bela diri tidak akan mengganggu urusan dunia sekuler. Selama Anda tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi master seni bela diri, dia tidak akan menyerang Anda. Jika dia berani menyerangmu, maka aku akan keluarga Li segera mengerahkan pasukan untuk menghadapinya."
Lu Wanhao merasa lega, dia juga mendengar tentang aturan tidak tertulis antara dunia seni bela diri dan dunia sekuler. Prajurit tidak terikat oleh hukum dunia sekuler, tetapi jika orang-orang di dunia sekuler tidak memprovokasi prajurit, prajurit tidak dapat menyalahgunakan kekuatan. Kalau tidak, disambut oleh meriam pesawat resmi. Ini juga alasan mengapa kedua belah pihak hidup damai dan harmonis, selama bertahun-tahun, sebuah konsensus telah tercapai. Jadi begitu, terima kasih saudara Li karena memberitahuku. Li Yuanji mengabaikannya, dan keluarga Lu telah kehilangan nilai gunanya sekarang. Li Gongfeng, misinya gagal, ayo. Tanda seru. Li Jiancheng mengangguk, oke. Terlihat bahwa setiap orang di keluarga Li luar biasa. Tapi bagaimana mungkin Qin Fan membiarkan mereka pergi? Hehe, datang kapanpun kamu mau, pergi kapanpun kamu mau, menurutmu siapa aku ini? Suara samar Qin Fan bercampur dengan sedikit tawa, tetapi ketika sampai ke telinga semua orang, ada perasaan menyeramkan. Sepertinya ada niat membunuh tanpa akhir dalam suara itu. Kamu membuat grup Nianci ibuku seperti ini, dan kamu hanya ingin pergi. Ini mimpi. Orang kaya dan terkenal di aula tiba-tiba terkejut. Apa yang ingin dia lakukan? Mungkinkah dia ingin mempertahankan master seni bela diri? Li Yuanji melihat kembali ke arah Qin Fan, wajahnya tenggelam seperti air. Nak, apa yang kamu inginkan? Qin Fan berkata dengan acuh tak acuh, karena kamu di sini, kamu tidak harus pergi. Li Yuanji tertawa terbahak-bahak, wah, kamu benar-benar sombong dan cuek. Kamu punya tuan, dan keluarga Li saya juga punya tuan, apa yang dapat kamu lakukan padaku? Li Jiancheng di samping, dengan wajah muram, menatap Qin Fan dengan niat membunuh yang tidak terselubung. Dia merasa bahwa kata-kata Qin Fan barusan adalah penghinaan terbesar baginya. Nak, apakah menurutmu dia bisa menahanku sendirian? Li Jiancheng memandang pendeta Tao tua itu dengan seringai jijik. Pendeta Tao tua itu segera membusungkan dadanya, dan auranya melonjak lagi, menghancurkan Li Jiancheng sampai mati. Qin Fan tersenyum ringan, hehe, aku tidak mengatakan aku akan menahanmu. Wajah Li Jiancheng sedikit melembut, dan dia tersenyum dingin, kamu tidak mampu melakukan itu. Tidak, yang ingin aku katakan adalah untuk membunuhmu. Qin Fan melihatnya, dia tersenyum main-main. Nada suaranya sangat datar, seolah-olah dia sedang bercanda dengan dua orang kenalan, tetapi provokasi dalam kata-katanya membuat otak orang-orang sesak. Suzy, berani kamu. Li Jiancheng sangat marah. Aku akan membunuhmu. Pendeta Tao tua itu tiba-tiba melangkah maju, menatapnya dengan dingin, lawanmu adalah aku. Qin Fan meliriknya, tiba-tiba berbalik, berjalan kembali ke kursinya, dan duduk. Xiazu, tuangkan anggurnya. Qin Fan berkata dengan ringan. Semua orang memandang Qin Fan dengan bingung, apa artinya ini? Jenis anggur apa yang kamu minum saat ini? Li Nianci dan Su Qing juga terlihat bingung, mereka tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Qin Fan. Anda tidak akan jatuh sendiri. Xiazu memutar matanya dan berjalan dengan patuh. Semua wanita seperti ini, mereka mengatakan tidak, tetapi tubuh mereka masih sangat jujur. Namun, Ye Qingcheng bergegas ke sisi Qin Fan di depannya, mengambil gelas anggur dan mengisi gelas tinggi Qin Fan. Dia juga ingin tahu tentang pentingnya minum Qin Fan saat ini. Namun, jika Qin Fan tidak mengatakan apa-apa, Ye Qingcheng secara alami tidak akan bertanya lagi. Chu Tianxiong dan bos besar lainnya juga memandang Qin Fan dengan curiga, tidak mengerti apa yang ingin dia lakukan. Bahkan Tuan Wang mengerutkan kening dan menatap Qin Fan, diam-diam menebak niat Qin Fan. Qin Fan sedang duduk di kursi dengan piala yang sangat indah di depannya, mengenakan gaun putih di sampingnya, dan kecantikan tak tertandingi Ye Qingcheng menuangkan anggur untuknya. Jika itu tidak terjadi pada konferensi 10.000 pedagang, pemandangan ini akan dengan mudah mengingatkan orang pada anak bodoh dari seorang tuan tanah dan keluarga kaya di masyarakat feodal. Di antara kerumunan ada dua orang kaya yang sering berbisnis di ibu kota, menatap Ye Qingcheng dengan ekspresi termenung. Itu dia, wanita tertua dari keluarga Ye, kecantikan nomor 1 di Kyoto. Ya Tuhan, kecantikan nomor 1 di Kyoto menuangkan anggur untuknya secara pribadi, anak ini benar-benar beruntung. Kecantikan.
Nomor 1 di Kyoto menuangkan anggur untuknya secara pribadi. Apakah anak ini benar-benar pesolek dari grup Nianqi? Sekelompok orang kaya dan terkenal memandang Qin Fan dengan keraguan di wajah mereka. Wang Shao menunggu generasi kedua yang kaya, yang mereka lihat adalah kecemburuan, dan kebencian. Kecantikan Ye Qingcheng, dari 100 pria normal yang melihatnya, 99 akan tergerak, dan yang lainnya tidak normal. Jadi dia adalah wanita cantik nomor 1 di ibu kota, Ye Qingcheng. Mendengar nama Ye Qingcheng, saya belum pernah melihat kecantikan nomor 1 ini di Kyoto. Melihat mereka hari ini, kecantikan Ye Qingcheng telah membuat mereka sangat tertarik. Sayang sekali kecantikan seperti itu melayani Qin Fan seperti seorang pelayan. Generasi kedua yang kaya tampaknya telah jatuh ke dalam tong berisi cuka, dan tubuh mereka berbau asam. Li Nianqi dan Su Qing memandang Qin Fan dengan curiga. Li Nianqi tidak bisa menahan diri, dan memarahi dengan suara rendah, "Bocah busuk, jam berapa ini, apa yang kamu minum?" Qin Fan mengambil gelas anggur. Mengangkat kepalanya dan menyesap jin, terkekeh, "Bu, lebih baik membunuh Grandmaster sambil minum anggur." Li Nianqi marah dan ingin tertawa. Jika tidak di depan umum, dia akan naik dan meraih telinga Qin Fan dan memutarnya beberapa kali. Su Qing juga menutup mulutnya dan tertawa, dan menatap Qin Fan dengan mata penuh perhatian. Ternyata Xiao Fan hanya minum untuk bersenang-senang, anak ini. Tuan Tian Ye di sebelahnya gemetar ketakutan. Dan hampir berlutut, "Ya Tuhan, itu adalah master seni bela diri. Saya khawatir hanya ada satu orang di dunia ini yang dapat mengatakan bahwa membunuh seorang master seperti menghancurkan semut dengan santai." Chu Tianxiong dan bos besar lainnya tiba-tiba merasa sangat bangga. "Haha, Tuan Qin benar saja, dia adalah naga di antara manusia." Penatua Wang juga memiliki ekspresi kekaguman di wajahnya. Di dunia ini, hanya Tuan Qin yang dapat memiliki semangat kepahlawanan seperti itu. Di belakang dia, Wang Zisheng dan yang lainnya memandang Qin Fan dengan wajah terkejut. Sebelumnya, mereka selalu merasa bahwa sikap Qin Fan terhadap mereka terlalu arogan, tetapi sekarang melihat sikap Qin Fan terhadap Grandmaster keluarga Li, mereka menyadari bahwa sikap Qin Fan terhadap mereka terlalu baik. Wajah tua Li Jiancheng memerah karena marah, dan dia berkata dengan marah, "Nak, kamu sangat mempermalukanku, aku tidak akan membunuhmu, aku bersumpah aku tidak akan menjadi manusia." Dia melangkah ke udara, tiba-tiba melompat. Berhenti di udara, dan melihat ke bawah Qin Fan. Tinju gunung hancur. Cahaya keemasan muncul dari tubuhnya, dengan cepat mengalir dari dantian ke lengannya, dan akhirnya membungkus lengannya sepenuhnya. Lengan Li Jiancheng sepertinya mengenakan sepotong baju besi mekanis, lebih tebal dari seluruh tubuhnya, seperti monster mekanis, tampak tak terbendung. Mata semua orang membelalak, ekspresi mereka tidak percaya. Apa ini, Transformer? Ya Tuhan, apakah ini kekuatan sebenarnya dari seorang master seni bela diri? Ini terlalu menakutkan. Ini tidak bisa disebut manusia sama sekali. Tidak heran mengapa master seni bela diri begitu ditakuti. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan senjata api biasa pun hampir tidak dapat melukai mereka. Sampai sekarang, orang-orang biasa ini mengerti mengapa prajurit bisa melawan pejabat dengan pesawat dan meriam hanya dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Meskipun pesawat dan meriam resmi masih memiliki keunggulan mutlak, Anda tidak dapat selalu memasang meriam untuk membombardir master seni bela diri setiap kali Anda menghadapinya. Seniman bela diri itu seperti benteng yang bergerak, dan ukurannya cepat dan kecil, sehingga bisa meledak kemanapun dia pergi. Saya khawatir para pejabat terpaksa tidak melakukan apapun untuk mencapai pemahaman diam-diam dengan para prajurit. Tuan Wang juga terlihat kaget dan rindu. Apakah ini kekuatan seorang Grandmaster seni bela diri? Tidak heran seorang Grandmaster dapat melampaui semua makhluk hidup. Jika saya memiliki kekuatan seperti ini, kekayaan dan kekuatan bukanlah apa-apa. Memiliki kekuatan semacam ini. Dengan bantuan Qin Fan, Tuan Wang hampir menyentuh ambang transformasi. Semua orang di keluarga Lu tampak bersemangat melihat adegan ini. Kekuatan Tuan memang menakutkan. Anak itu benar-benar membuat marah Tuan dari keluarga Li. Hehe, sekarang Tuan dari keluarga Li tidak akan membiarkannya pergi. Wang Shaohe Zhou Wenbin juga bersemangat.
dan Wang Sao diam-diam mengepalkan tinjunya. Hebat, Qin Fan akhirnya akan membayar kesombongannya. Tuan yang baik, bahkan ahli seni bela diri tidak terlalu memperhatikannya, dia mencari untuk kematian. Lin Yanqi dan Su Qing juga sedikit terkejut, kekuatan Li Jiancheng sangat kuat, bisakah Tuan Xiao Fan mengalahkannya? Qin Fan hanya melihat wajahnya. Mencicipi anggur merah dengan tenang, dia mengirim transmisi suara kepada pendeta Tao Tua. Pernahkah Anda melihat rahasia transformasi energi sejati? Pendeta Tao Tua itu mengangguk. Awalnya, dia ingin mengatakan bahwa dia melihat dengan jelas, tetapi dia tidak dapat mengirimkan suara sama sekali. Jika Anda menjawab secara langsung, orang lain akan tetap mengira dia berbicara sendiri, yang akan memengaruhi citranya sebagai seorang master. Kalau begitu cobalah. Setelah Qin Fan selesai berbicara, dia tidak ada dalam transmisi suara. Pendeta Tao Tua itu tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan cahaya biru muncul dari dantiannya, dengan cepat menyatu di lengannya. Pedang panjang berkilau muncul di tangannya, yang samar-samar tampak seperti pedang loying. Dengan pedang panjang di tangan, aura cabul dari pendeta Tao Tua tersapu, dan sebaliknya dia tampak seperti Dao Gao Delong. Qin Fan sedikit terkejut, niat pedang. Hehe, dari proses casting pedang loying, saya bisa diam-diam mempelajari transformasi energi sejati dan memahami niat pedang. Anda benar-benar seorang praktisi yang tertunda oleh pendeta Tao. Bagi seorang seniman bela diri untuk mengubah energi sejatinya menjadi bentuk, ia perlu meletakkan dasar selama periode alam batin, dan terus-menerus menggunakan seni bela diri untuk memperluas garis meridiannya. Misalnya, seseorang berlatih telapak tangan pasir besi, ketika dia berada di lingkungan internal, dia terus menuangkan energi sejatinya ke telapak tangannya. Selama bertahun-tahun, meridian di telapak tangannya diperluas oleh energi sejati. Ketika dia menerobos ke alam transformasi, energi sejati dapat diubah menjadi meridian yang diperluas. Dapat juga dikatakan bahwa transformasi ki sejati adalah versi seni bela diri yang ditingkatkan, yang dapat membuat seni bela diri 10 kali lebih kuat. Pendeta Tao Tua tidak pernah berlatih seni bela diri, tetapi karena dia mempraktikkan keterampilan seni bela diri yang diadaptasi oleh Qin Fan berdasarkan keterampilan mengolah keabadian, meridian di tubuhnya telah diperluas dengan banyak energi sejati, jadi selama dia bisa menguasai keterampilan bela diri dengan mahir. Setelah itu bisa diubah menjadi gas sejati. Namun, apa yang tidak diharapkan Qin Fan adalah bahwa dia hanya melihat Qin Fan melakukan Wanjian Jue beberapa kali, dan dia memahami niat pedang darinya. Ini memang jenius, bahkan Qin Fan sedikit terkejut. Dengan pedang panjang cahaya biru solid di tangannya, Taois tua itu merasa bahwa dia adalah yang paling kuat sekarang. Kekuatan yang kuat membuatnya sedikit bengkak, dan dia merasa bahwa bahkan jika ada gunung di depannya, dia dapat memotongnya. Itu dengan pedang ini. Cop. Pendeta Tao Tua, mengenakan jubah Tao hitam tanpa angin, dengan janggut dan rambutnya terbentang, meraih pedang panjang cahaya biru, mengangkatnya tinggi di atas kepalanya, dan menebas lengan emas Li Jiancheng. Li Jiancheng memiliki wajah yang serius, dan dia bisa merasakan tekanan kuat dari pendeta Tao Tua itu. Itu adalah kekuatan yang membuatnya takut, seperti kekuatan langit dan bumi. Namun, dia tidak percaya bahwa Taois tua itu dapat memahami kekuatan langit dan bumi ketika dia diubah menjadi sebuah alam. Pergilah ke neraka. Teriak Li Jiancheng, dan mengayunkan dua berkat cahaya keemasan, lengan besar seperti lengan mekanik ekskavator, dan menghantam pedang panjang cahaya biru kecil itu. Untungnya, aula itu cukup tinggi, dan kandil kristal emas di bawah langit-langit dihancurkan berkeping-keping oleh dua lengan emas besar. Kedua lengan emas itu hancur seperti bukit. Lari. Orang-orang kaya dan terkenal di bawah segera bergegas pergi, bercanda bahwa jika kedua lengan besar itu menimpa mereka, mereka pasti akan berubah menjadi Meat Loaf. Pada saat ini, pedang panjang cahaya biru, yang sekecil ranting dibandingkan dengan lengan emas, melaju ke depan seperti kilat. Klik. Cahaya keemasan rusak. Seperti memotong tahu dengan pisau, kedua dinding tangan emas itu terbagi menjadi dua oleh cahaya biru. Kemudian, pedang panjang Qing Guang terus berlanjut, dan langsung menebas tubuh Li Jiancheng. Ledakan. Li Jiancheng terlempar seperti bola meriam,
menabrak dinding di belakang panggung dengan keras, dan kemudian terguling karena malu. Dindingnya sedikit penyok karena benturan. Engah. Li Jiancheng memuntahkan pedang darah, menatap Tao Tua dengan ngeri. Penonton terdiam. Semua orang menahan napas dan melihat pemandangan ini dengan ngeri. Li Jiancheng menggertakkan giginya dan berdiri, memandang. Tao Tua dengan wajah bingung, kamu hanya master energi sejati, mengapa kamu begitu kuat? Ada pepatah dalam dunia seni bela diri, yaitu seni bela diri memasuki ranah transformasi, dan latihan dimulai. Amalan seorang pendekar sebenarnya tidak sesederhana yang tampak di permukaan. Apalagi setelah memasuki Transformation Realm, kekuatan martial artis akan mendapatkan lompatan kualitatif, seperti berjalan di udara dalam waktu singkat, seperti berubah menjadi bentuk dengan energi sejati. Ini semua adalah metode yang tidak manusiawi. Pendeta Tao Tua dan Li Jiancheng keduanya adalah master energi sejati yang baru saja memasuki dunia transformasi. Namun, pendeta Tao Tua itu brengsek. Pendekar pedang nomor 1 di domain abadi secara pribadi mengadaptasi seni bela diri untuknya dengan kultivasi abadi. Jika dia tidak dapat menghancurkan lawannya pada level yang sama, maka Qin Fan dapat mempertimbangkan untuk mengusirnya dari sekte ke atas. Setelah tes kecil, lelaki tua itu sangat puas. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Li Jiancheng dengan angkuh, dengan sangat arogan, sampah. Lalu, dia mengeluh di dalam hatinya, lalu bagaimana dengan keluarga super bangsawan? Kemampuan tuanku melebihi apa yang bisa kalian bayangkan. Dengan segala hormat, dibandingkan dengan tuanku, semua orang di sini adalah sampah. Pendeta Tao Tua itu awalnya berencana untuk mengatakan kata-kata ini di depan umum, tetapi sayangnya semua orang baru saja salah memahaminya sebagai guru Qin Fan, dan pendeta Tao Tua itu sekarang menunggang harimau. Saya berpura-pura begitu keras sehingga saya harus menyelesaikan tindakan itu dengan air mata berlinang. Seorang guru yang bermartabat, dimarahi sebagai sampah. Sudut mulut orang kaya dan terkenal semuanya berkedut, dan mereka semua merasa sedih pada Li Jiancheng. Wajah Li Yuanji berubah pucat, tetapi dia hanyalah orang biasa, dan pada saat ini dia tidak dapat melakukan apapun kecuali bertengkar dengan pendeta Tao Tua itu. Tentu saja, pertengkaran bukanlah keahliannya. Li Jiancheng tersipu. Sejak dia menjadi master beberapa tahun yang lalu, hanya ada pujian dan sanjungan di sekitarnya. Dia tidak pernah dipermalukan seperti ini. Kamu bajingan, seorang Grandmaster tidak boleh dipermalukan. Kamu juga seorang Grandmaster dari satu generasi, bisakah kamu berbicara tentang seni bela diri? Puff. Chu Tianxiong di samping tidak bisa menahan diri dan tertawa terbahak-bahak. Kemudian dia dipelototi oleh pendeta Tao Tua, dan dia dengan cepat menahan tawanya, wajahnya penuh keseriusan. Namun, anjing Li Qing tua itu sudah senang, dan dengan gila mengeluh, tuan dari keluarga Li ini sangat lucu. Dia benar-benar berbicara tentang seni bela diri dengan newbie yang bau dan tidak tahu malu. Sebagai musuh terbesar Chu Tianxiong dalam karirnya yang menjilati anjing, dalam hal pemahaman tentang pendeta Tao Tua, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Chu Tianxiong. Pendeta Tao Tua itu mengangkat kepalanya dengan bangga, dan sudut mulutnya meringkuk, sampah, apakah kamu berbicara tentang seni bela diri ketika kamu menindas orang lain? Li Jiancheng berkata dengan marah, kalau begitu kamu tidak bisa menyebutku sampah, saya ahli seni bela diri. Pendeta Tao Tua itu memutar matanya, sampah. Li Jiancheng memuntahkan seteguk darah lagi dan sangat marah. Pendeta Tao Tua itu meliriknya, dan akhirnya merasa seperti seorang bodhisattva, lupakan saja, karena kamu akan mati, aku akan membiarkanmu mati dengan sopan. Setelah berbicara, dia berjalan menuju Li Jiancheng. Langkahnya tidak cepat atau lambat, tetapi setiap langkah yang diambilnya seperti palu godam yang menghantam jantung Li Jiancheng dengan keras. Semua orang bisa merasakan niat membunuh yang kuat yang terpancar dari pendeta Tao Tua itu. Wajah Li Yuanji berubah, dan dia berteriak dengan marah, apa yang ingin kamu lakukan? Pada saat ini, dia benar-benar merasa bahwa pembicaraan Qin Fan tentang membunuh tuannya bukanlah omong kosong. Melihat bahwa pendeta Tao Tua mengabaikannya sama sekali, Li Yuanji buru-buru menatap Qin Fan, nak, pikirkanlah dengan jelas.
Jika kamu berani membunuh tuanku dari keluarga Li, kamu harus siap menanggung murka super. Keluarga. Itu hanya cabang jaminan dari keluarga Li saya, tetapi jika Anda berani membunuh Grandmaster keluarga Li saya, lain kali Anda datang, keluarga Li saya akan keluar dengan kekuatan penuh. Dan tuanmu semua akan mati tanpa penguburan. Selain itu, keluarga Li saya memiliki hubungan yang luar biasa dengan penjaga gerbang. Jika Anda membunuh tuan keluarga Li saya, jalur seni bela diri Anda juga akan terputus. Li Yuanji tidak ragu untuk berbicara besar dan mengancam, terlihat bahwa bahkan keluarga Li tidak dapat menanggung harga kehilangan seorang Grandmaster. Mendengar ini, pendeta Tao tua itu sedikit mengernyit, berhenti dan kembali menatap Qin Fan, meminta pendapatnya. Qin Fan mengambil gelas anggurnya, dengan cibiran menghina di wajahnya, bahkan jika keluarga Li Anda keluar dengan kekuatan penuh, mengapa saya harus takut? Jika keluarga Li Anda memainkan perang bisnis dengan cara yang tepat, saya akan mengabaikanmu. Jika kamu berani mengandalkan kekuatan kamu bermain kotor dengan ibuku, jadi aku akan melihat berapa banyak tuan yang kamu miliki di keluarga Li yang bisa aku bunuh. Meskipun Qin Fan tidak tahu apa itu penjaga gerbang adalah, jalan menuju seni bela diri ada hubungannya dengan dia, ini tidak bisa menghentikan niat membunuhnya sedikit pun. Aura Qin Fan tiba-tiba berubah, seolah-olah dewa dari 9 surga turun ke dunia, menghadap ke orang biasa. Suaranya halus dan hampa, tanpa jejak emosi manusia. Kamu datang 1, aku akan membunuh 1. Datang 2, aku akan membunuh sepasang. Aku akan terus membunuh sampai keluarga Limu tidak dapat lagi mengirim prajurit. Penonton terdiam. Hanya suara dingin Qin Fan yang bergema di aula. Suara itu seperti wasit para dewa, seolah terdengar langsung di kedalaman jiwa setiap orang, dan niat membunuh yang kuat membuat orang gemetar tak terkendali. Di aula ratusan orang, tidak ada yang berani mempertanyakan kata-kata yang begitu mendominasi, bahkan suara nafas tidak terdengar, dan tetesan jarum terdengar. Semua orang menahan napas, karena takut jika mereka secara tidak sengaja membuat suara, itu akan menarik dewa pembunuh ini. Saat ini, bocah itu adalah satu-satunya dewa. Kamu datang 1, aku akan membunuh 1. Ayo 2, aku akan membunuh sepasang. Aku akan terus membunuh sampai keluarga Limu tidak bisa lagi mengirim prajurit. Li Nianqi tiba-tiba memiliki mata yang lembab, menatap Qin Fan sambil tersenyum dan menangis, aku belum pernah melihatmu dalam 3 tahun, Xiao Fan, dia masih anak laki-laki berdarah panas dari sebelumnya. Pendeta Tao tua itu sangat antusias, dan tanpa keraguan, dia melangkah maju dengan penuh semangat, haha, lihat aku membunuh tuan hari ini. Li Jiancheng tahu bahwa dia akan mati, jadi sebaiknya dia mencobanya. Jika kamu ingin membunuhku, kamu harus membayar harganya. Li Jiancheng mengerahkan seluruh kekuatannya, dan 2 lampu emas menutupi lengannya lagi, dan dia berinisiatif untuk melempar ke arah pendeta Tao tua itu. Cop! Pendeta Tao tua itu melambaikan tangannya yang besar, dan pedang panjang cahaya biru itu menebas lagi. Klik! Kali ini, Li Jiancheng, yang terluka parah, terbelah 2 oleh pedang. Aduh! Setengah dari orang kaya dan terkenal tidak bisa menerima pemandangan mengerikan ini, mereka menutupi perut mereka dan membungkuk, muntah tanpa henti. Zhou Wenbin dan generasi kedua kaya lainnya bahkan lebih ketakutan dan tersungkur di tanah, wajah mereka pucat. Bunuh, bunuh. Wang Shao adalah yang paling memalukan, dan dia mengencingi celananya karena ketakutan. Karena dia khawatir Qin Fan tidak akan membiarkannya pergi. Nianqi dan Su Qing menutupi mata mereka, tidak berani melihat, tapi hati mereka dipenuhi kegembiraan. Tanpa diduga, Xiao Fan benar-benar memuja master yang begitu kuat. Keberuntungan bocah ini terlalu bagus. Chu Tianxiong dan bos besar lainnya diam-diam bersukacita, untungnya, saya tidak melarikan diri sebelumnya, paha Qin Master lebih tebal dari keluarga Li. Memikirkan apa yang akan mereka pilih untuk pergi sekarang karena mereka takut akan tekanan dari keluarga Li. Bahkan jika Qin Fan tidak menyelesaikan akun dengan mereka, jangan berharap Qin Fan membantu mereka di masa depan. Semua bos bersemangat untuk sementara waktu, merasa bahwa mereka sangat bijaksana. Semua orang di keluarga Wang, kecuali Tuan Wang, semuanya tampak ketakutan.
Wang Feiyu memandangi sosok Qin Fan dengan ekspresi kagum. Tidak heran kakek pernah berkata bahwa meskipun orang ini tidak bisa menjadi teman, dia tidak boleh tersinggung. Sekarang, akhirnya saya mengerti. Sebelumnya, saya selalu berpikir begitu Tuan Wang mengirim seluruh keluarga Wang kepadanya. Wang Zisheng, yang membuat keributan besar untuk Qin Fan, bahkan lebih tercengang saat ini. Jiang benar-benar tua dan seksi. Keputusan ayah terlalu bijak. Orang seperti ini harus berteman secepat mungkin. Jika sudah terlambat, saya khawatir bahkan jika seluruh keluarga Wang diberikan kepadanya, dia mungkin tidak menginginkannya. Keluarga Li dan Qin Fan tidak menganggapnya serius, jadi apa yang dipedulikan oleh keluarga Wangnya? Lu Wanhao dan yang lainnya juga menjadi pucat. Terutama Tuan Muda Lu, yang wajah tampannya berubah menjadi wajah berwarna hati saat ini. Memikirkan fakta bahwa dia akan memotong tangan Qin Fan di perjamuan Ivy sebelumnya, Tuan Muda Lu gemetar, takut Qin Fan akan membalasnya. Saya dari keluarga Lu, saya hanya orang biasa, saya bukan seorang pejuang, dia mungkin tidak akan menyentuh saya. Tuan Muda Lu terus menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya. Li Yuanji duduk merosot di tanah, wajahnya sepucat selembar kertas, kamu benar-benar membunuh Grandmaster keluarga Li. Pendeta Tao tua itu menatapnya dengan dingin, jika kamu membunuhnya, bunuhlah, apa yang kamu lakukan. Setelah selesai berbicara, matanya tiba-tiba beralih ke anggota keluarga Lu di sampingnya. Lu Wanhao tiba-tiba menelan, suaranya bergetar, aku hanya seorang pengusaha, bukan seorang pejuang. Jika kamu menyerangku, kamu akan melanggar aturan yang ditetapkan oleh prajurit dan pemerintah. Pendeta Tao tua itu ingin membunuh mereka, tetapi dia masih ingin membunuh mereka. Ingat apa yang dijelaskan Qin Fan. Kecuali jika benar-benar diperlukan, cobalah untuk tidak melakukan apapun kepada orang biasa. Pria tua itu berhenti, berbalik dan berjalan kembali ke belakang Qin Fan, berdiri di samping dengan hormat. Qin Fan memandang Li Yuanji, dan berkata dengan tenang, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang penjaga gerbang? Katakan padaku, dan aku akan membiarkanmu kembali. Li Yuanji tidak lagi memiliki kesombongan di wajahnya, dan menjawab dengan suara yang dalam, saya baru saja mendengarnya secara kebetulan dari kepala keluarga sekali, dan saya hanya tahu bahwa penjaga gerbang melibatkan rahasia prajurit tingkat tinggi, dan saya tidak tahu apa-apa lagi. Qin Fan menatapnya dan tahu itu dia tidak berbohong. Terlebih lagi, mengenai rahasia penjaga gerbang, dia, cabang jaminan dari keluarga Li, hanya tahu sedikit. Li Fuchen mungkin satu-satunya orang yang mengetahui rahasia semacam ini, bahkan keturunan langsung dari keluarga Li pun tidak mengetahuinya. Jadi Qin Fan tidak berharap menemukan apapun dari Li Yuanji. Katakan pada Li Fuchen untukku, biarkan dia tidak melupakan perjanjian 3 tahun. Mungkin aku akan pergi kepadanya dalam 3 tahun, dan kemudian aku akan memenuhi janjiku dan membiarkan keluarga Li berlutut di depanku dan memohon belas kasihan. Bertobatlah. Untuk apa yang telah dilakukan keluarga kita. Li Yuanji mengangguk, oke, aku akan menyampaikan kata-katamu kepada Patriark. Bolehkah aku pergi sekarang? Qin Fan mengabaikannya dan mengambil minuman Ye Qingcheng yang baru saja diisi. Minum anggur dalam satu tegukan. Li Yuanji memanggil 2 anak buahnya, mengambil tubuh Li Jiancheng dan pergi. Melihat sosok Li Yuanji yang malu, Li Nianqi untuk pertama kalinya merasa bahwa keluarga Li tidak terkalahkan. Tentu saja, itu semua tergantung pada Master Qin Fan. Li Nianqi diam-diam memutuskan bahwa setelah konferensi Wanxiang selesai, dia harus berterima kasih kepada Master Qin Fan. Keluarga Li meninggal dan pergi, meninggalkan Lu Wanhao dan yang lainnya berdiri di sana karena malu. Orang kaya dan terkenal di aula memandang Lu Wanhao lagi, tanpa rasa hormat yang mereka miliki sebelumnya. Setelah menyaksikan pertarungan antara para master seni bela diri, semua orang tiba-tiba merasa bahwa orang terkaya, bos besar, dan pejabat pasar semuanya adalah adik laki-laki di depan para master yang tidak manusiawi. Lagi pula, Lu Wanhao juga orang yang terbiasa dengan angin kencang dan ombak, dan sikap semua orang tidak memengaruhinya. Karena Li Yuanji mengatakan bahwa ada aturan antara prajurit dan pejabat, dia percaya bahwa Qin Fan tidak akan pernah berani menyerangnya. Lagi pula,
Tidak peduli seberapa kuat para pejuang itu, tidak mungkin melawan pesawat dan meriam resmi. Qin Fan mungkin tidak peduli, tetapi dia memiliki keluarga dan kerabat, jadi dia memiliki kekhawatiran dan keberatan. Namun, Luan Hao tidak punya muka untuk tinggal di sini dan menjadi tuan rumah konferensi 10.000 pedagang. Dia buru-buru berkata dengan wajah cemberut, semuanya. Saya tiba-tiba teringat bahwa perusahaan masih memiliki beberapa hal untuk ditangani, jadi saya pergi dulu. Kakak kedua dan kakak ketiga, ayo pergi. Li Fengcheng juga berdiri dengan cepat dan mengikuti Luan Hao untuk pergi. Namun, Qin Fan tiba-tiba menatapnya dan berkata, orang lain bisa pergi, tetapi kamu tetap tinggal. Wajah Li Fengcheng membeku, dan kakinya mulai gemetar, kakak Lu, selamatkan aku. Luan Hao meliriknya dan menghela nafas, kakak Li, jangan khawatir, kamu bukan seorang prajurit, dia tidak akan menyentuhmu. Kakak Lu. Li Fengcheng tiba-tiba terlihat putus asa. Qin Fan memandang Li Fengcheng, dan berkata dengan ringan, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu, tetapi kamu harus memenuhi taruhan tadi, kalau tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Diduga bahwa Qin Fan akan gunakan ini sebagai alasan untuk membunuhnya. Li Fengcheng menanggung penghinaan, berjalan ke arah Li Nianqi, berlutut, bersujud dan meminta maaf, Ketua Li, saya salah. Qin Fan maju, dan dialah yang berlutut di tanah. Orang seperti ini, kejahatan akan dibalas dengan kejahatan, dan kematian akan dihukum. Sekelompok orang kaya dan terkenal penuh emosi. Ketua grup Fengcheng, yang menempati urutan kedua dalam kekuatan komprehensif Jiangyang, sebenarnya berlutut di depan umum dan meminta maaf kepada bos perusahaan yang tidak sebaik miliknya. Di masa depan, Li Fengcheng pasti tidak punya muka untuk tinggal di Jiangyang lebih lama lagi. Keluar, kata Qin Fan ringan. Li Fengcheng berdiri dengan tergesa-gesa, menundukkan kepalanya dan berlari keluar dengan ganas, dia benar-benar malu menghadapi orang lain. Apalagi, dia bahkan tidak berani memikirkan balas dendam. Sosok pemuda itu terpatri di benaknya seperti setan, tak terkalahkan. Ketua Li, saya mendengar bahwa grup Nianqi kekurangan mitra. Saya bersedia bekerja sama dengan grup Nianqi dengan kesepakatan 30% hingga 70%. Apa pendapat Ketua Li? Bekerja sama. Titik. Mengingat kesulitan grup Nianqi saat ini, Li Nianqi secara alami tidak dapat memintanya, tentu saja, tetapi dibagi menjadi beberapa aspek. Ketua Li, tentu saja Anda dan saya. Jangan khawatir, saya tidak akan pernah biarkan Ketua Li menderita. Titik. Chu Tianxiong tiba-tiba tampak waspada, seseorang sudah mulai menjilatnya. Ada yang memulainya, dan semua orang langsung meminta kerjasama dengan Nianqi Group seperti segerombolan orang, dan menjual sebagian besar keuntungannya, bahkan ada yang tidak mau sepeser pun, hanya ingin bekerja sama dengan Nianqi Group. Li Nianqi dan Su Qing sangat bersemangat, dan tentu saja mereka tidak akan menolak siapapun yang datang. Namun, semua orang mengerti bahwa kesuksesan grup Nianqi saat ini adalah berkat usaha pemuda itu. Ye Qingcheng menyaksikan adegan ini dengan tenang, jantungnya melonjak, semua orang menuruti kata-katanya, semua orang terkejut ketika dia marah, betapa hebatnya kekuatan ini. Dia tidak bisa tidak memikirkan sebuah kalimat, seorang pria sangat bertekad, coba tanganmu, sembuhkan langit.